syirik yang ada di dalam diri kita yang sudah ditanamkan oleh teman dekat. Jadi terlanjur juga dong, Pak. Ya. Terlanjur tahu. Iya, Apapun namanya. Kalau pakai segala macam, semua apapun namanya. Sampai ada keyakinan bahwa kita menurut si yang pinter bahwa saya itu harus bekerjanya di Spanyol begini, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ada satu lagi Pak, itu katanya ini kalau baca sekian pulau bawahan umpamanya Ya. sekian kali itu habis itu kamu sering-sering lah Ya, begini Bu, saya sebetulnya akan menjurus ke situ ya. Jadi itu adalah peninggalan dari Imam Al-Ghazali. Jadi kalau dilihat secara makro agama Islam ini, agama Islam itu kalau kita membuat bahwa garis bordernya itu adalah garis batasnya itu adalah Timur Tengah, maka Islam itu dibagi menjadi Timur Tengah ke arah timur, ke Indonesia, ya, India, Indonesia dan lain sebagainya, itu banyak dipengaruhi oleh Imam Ghazali. Sementara dari Arab Saudi ke barat itu lebih kepada pemahaman dibandingkan kepada ritual. Jadi kalau ada peninggalan-peninggalan bahwa sekarang apabila Bapak ingin kaya, baca sifat Allah Rozak, ya Rozak, baca 629 Mas John. Insya Allah Mas John kaya. Kalau Mas John kerja, kalau nggak kerja ya Rozak, ya Rozak, tetap aja. Nggak kaya. Saya pernah bertanya soalnya, maklum pengalaman. Nggak apa-apa, kita terbuka aja. Ada seorang kiai, kata teman saya begini, saya datang, Pak Risdaya harus baca ya Rozak 629. Saya tanya, kayanya berapa lama? Kalau saya naikkan 1000 lebih cepat nggak kayanya? Nggak ada jaminan. Yang parahnya adalah yang ngasih tahu rumahnya juga nggak bagus. Jadi gimana mau kaya? Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat Allah, ya. Kalau ibu pun melihat sifat Allah sedemikian, ya, itu ibu biasanya cenderung mengatakan seperti seorang orang tua atau seorang anak kepada orang tua. Bager, bapak saya bager, baik. Ya, jadi maksudnya kan Allah ingin memberikan. Allah itu walaupun selalu kita membaca, tapi tidak melakukan dengan yang namanya aktivitas secara fisik, nggak akan Allah pekerja dianterin ke rumah. Tetap itu harus ada secara fisik. Secara fisiknya itu tetap kita harus ada. Orang sekarang mau berdoa seperti apapun, manfaat dari doa itu satu, bahwa apa? Bahwa kita memposisikan diri sebagai seorang insan yang lemah di hadapan Allah. Walaupun bagaimana, dorongan untuk melakukan aktivitas fisik itu butuh apa? Dengan doa kepada Allah. Tapi keberhasilan dari doa yang kita minta sangat tergantung usaha yang kita lakukan. Kalau doa orang Islam, kiai-kiai itu paling hebat, diukur dengan rezeki dari finansial, maka seharusnya orang kaya pertama sampai nomor 10 di Indonesia gelarnya apa? Kiai. Tapi kan faktanya enggak. Ya begini, sempurna di Mesir suka sholat enggak. Mereka melakukan apabila keberhasilan itu dicapai dengan 10 kali, mereka lakukan 10 langkah. Mereka tidak berdoa. Tapi kalau kita selama ini kan dicekoki baru 2 langkah doa, 2 langkah doa, nggak berhasil. Kenapa? Karena kita menggantungkan Allah yang suruh mengerjakan, kalau sudah berhasil anterin ke rumah. Saya siap menerima di rumah. Kan begitu suami. Nah, oleh karena itu langkah itu harus dilakukan 10 langkah, 10 langkah. Jadi syirik itu hati-hati dalam keseharian. Nah, jadi kalau mau membaca, baca biasa tanpa ada satu pretensi. Misalnya baca ya Rozak, ya baca ya Rozak. Tapi tidak usah pakai hitungan karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ingat Tuhanmu di dalam hatimu sebanyak-banyaknya. Tidak pakai hitungan 329, 1000, semuanya. Kalau hari ini sedang sibuk,
sempatnya baca subhanallah misalnya cuma 21 atau 11, baca aja. Kalau sedang luang silahkan, mau baca lebih dari 33 silahkan. Tidak ada yang gratis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Semua apa yang kita lakukan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi mengenai dosa-dosa besar termasuk zina, ya. Zina itu betul. Jadi ada hadis mengenai dosa besar itu masuk zina. Banyak hadis-hadis Rasulullah itu yang mengkombinasikan satu dengan yang lain. Nah, mengenai dosa-dosa besar misalnya tadi membunuh, saya sebetulnya lebih ingin menekankan dengan hadis ini saya ambil. Kenapa? Karena ada kata-kata mengatakan tadi mendurhaka kepada orang tua. Hati-hati. Kadang-kadang tidak kita sadari. Kadang-kadang kita berucap kepada orang tua sesuatu yang tidak senonoh kita lakukan. Menganggap diri kita paling pintar, menganggap diri kita paling benar. Padahal menyakiti orang tua termasuk dosa besar, merupakan langkah keberapa? Yon dari setan? Ketiga. Tidak. Oh, apa? Dosa besar. Apa setan? Salah, nggak salah. Pokoknya setan. Ya, jadi kufur, syirik, dan kemudian dosa-dosa besar termasuk betul Pak, termasuk zina. Karena apabila Bapak dan Ibu lihat di dalam surat Al-Mu'minun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'minun itu kalau nggak salah ayat 4 Bu Yayu. Iya. Saya baca ya. Ya, Arabnya enggak. Ya. terjemahnya aja lah. Dan orang Ya. dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, terus ada di bawahnya Bu, Eh, menjaga dan kemaluan. orang yang menunaikan zakat. Ya, Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. kecuali kepada istrinya. Ayat berikutnya. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Bu, kamu mau mengingatkan istri-istrinya gitu. Iya. Ya Allah itu kan firman Allah. Kita nggak boleh mengingkari. Memang. Ya. Ya. Tapi boleh kan punya istri-istri? Boleh kalau lihat dari surat Al-Anisa Boleh, ayat 3, Anisa. Anisa ayat 3. Boleh. Ya itu kan ada. Ya, jadi apabila kita melanggar. Lebih baik istri satu. Iya. Enggak Itu di situ juga. kan ada kelanjutannya. Oke. Enggak ada Itu satu. istri mereka, bukan istri-istrimu. Kalau satu mereka itu banyak. Jadi istri mereka. Berarti ada harapan nih. Coba Bu, Kecuali terjemahnya Bu ya terhadap tadi Bu. istri-istri mereka Ya. atau budak yang mereka miliki. Ya, Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. ya. Barang siapa mencari di balik itu, Itu maka adalah kelebihan mereka itulah orang yang melampaui batas. batas. Ya. Nah, Paham jadi dengan memang Allah dengan artinya segala- kan melanggar ayat surat Al-Mu'minun ayat berapa tadi Bu? 7 ya? 1, 2, 3 ini yang 7. Yang tentang itu Melampaui apa? batas. Menjaga 5. kemaluan. 5. 4. Ya. 5, 4. 5. Ya. 5. Nah, jadi itu termasuk dosa besar yang karena Quran berkali-kali mengatakan itu. Ya, berkali-kali mengatakan jauhi zina. Dan itu Rasulullah mengatakan di dalam beberapa hadis yang lain. Nah, cuma tidak saya masukkan, tidak saya cuplik yang zina ini karena saya ada bagian kebetulan rasanya kalau yang zina itu tidak ada bagian dengan mendurhakai orang tua. Nah, saya ambil hadis yang berkaitan dengan ini saya ambil sebagai dosa besar karena ada bagian durhaka kepada orang tua. Hanya ingin mengingatkan buat yang masih punya orang tua. Jangan sampai katanya menangis anak-anak. Ridha orang tua itu Itu, ridha ya. Allah. Tapi kalau orang tua nggak ngurus dari kecil, terus Sama kita apa? lebih Enggak apa. kita lebih sayang sama yang ngurus. Ya, Pak, ada hadis Ya kan kita hadis kasih atau juga. Al-Quran ya. Dalam itu membunuh itu Pak, membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia. Itu yang mana saya lupa. Maksudnya apa itu Pak?
Gimana dong? Membunuh satu orang Ya, seperti membunuh seluruh manusia. sebetulnya kan itu ungkapan Iya. yang mengatakan bahwa apabila kita membunuh seseorang maka laksana kita membunuh seluruh manusia. Jadi artinya lebih mengarah kepada bahwa kalau menyakiti seseorang itu juga kan menyakiti saudara-saudaranya yang lain. Iya. Sehingga jangan kau perkatakan, membunuh pun bisa dikatakan dalam tanda kutip ya. Bisa juga misalnya saat ini sangat populer pembunuhan karakter. Ya. Misalnya ya di dalam pembunuhan betul. Jadi kalau kita sesama muslim memfitnah kepada muslim yang lain, itu kata Rasulullah di dalam hadis mengatakan seperti engkau memakan daging saudara, bangkai saudaramu. Ya. Nah jadi maksudnya ini adalah jangan melakukan fitnah kepada satu orang pun jangan, karena sama dengan kita memfitnah ikut saudara-saudaranya. Seperti memakan bangkai. Ya, memakai bangkai saudaranya. Itu yang bisa saya lakukan pada hari ini karena ada acara yang lain yang akan kita lakukan. Jadi saya juga dapat email dalam menutup ceramah hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ada juga yang ulang tahun hari ini. Ya. Jadi ada email dari Pak Eri Nurbawono. Pak Eri itu pesan karena kakaknya sedang ikut rombongan Wapres ke London, tiba-tiba sakit di London, kemudian masuk rumah sakit. Jadi mohon agar jamaah yang hadir di sini mendoakan kakak dari Pak Eri Nurbawono supaya segera sembuh. Oleh karena itu, Saya ini neneknya, kakaknya Lina. Oh iya. Kakaknya Lina meninggal. oh ya kita lakukan nanti sholat gaib. Ya. Kita sekarang doakan dulu semoga kakak dari Pak Eri Nurbawono segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga untuk yang berulang tahun secara hitungan angka Berkurang. tetapi dari jatah hidup sebetulnya berkurang. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang sedang ulang tahun pada beberapa hari terakhir ini, Wali juga 28 Oktober, juga untuk anak-anak yang lain termasuk Ella yang hari ini berulang tahun. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup, baik keberkahan untuk kesejahteraan di dunia maupun di akhirat nanti. Mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga yang berulang tahun mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi umri. Dan sebagai penutup barangkali dari pengajian kali ini kita sama-sama melaksanakan salat gaib untuk kakek dari meninggalnya kemarin ya. Jalan. Iya. Hari kemarin hari apa? Hari Sabtu ya. Wah, hari Sabtu. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat gaib. Enggak hari Sabtu. Masa kita belah dan mau sholat gaib itu kalau sholatnya pertama syaratnya itu adalah memang sudah dimandikan. Ya. Kalau sampai sebatas 3 hari itu masih boleh dilaksanakan kata Rasulullah SAW. Ada hadis mengatakan bahwa 3 hari masih boleh melaksanakan itu. Ayo. 3 hari yang lalu kan atau kemarin? Kemarin. Iya, hari Sabtu kan.
Satu, Pak. Sabtu.